Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel GoWise. Semoga kita selalu sehat, dimudahkan rezeki, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin, tanggal 24 Juli 2026, Polda Metro Jaya mengeluarkan press release. Sebetulnya bukan press release ya, tadi ada pernyataan sikap. Sebetulnya bukan kaitannya dengan Jokowi, tapi ada wartawan yang mempertanyakan tentang eksepsinya Tifa yang diterima oleh hakim. Nah, dan kemudian juga ada ternyata sebelum putusan eksepsinya diterima, itu sudah ada yang saya nggak tahu ini meramal atau memprediksikan atau seperti apa. Sudah diprediksikan lah, katakanlah diprediksikan. Sudah diprediksikan bahwa eksepsinya Dr. Tifa ini akan diterima. Karena ini ada skenario besar. Dan termasuk pra-peradilannya Roy Suryo, ini juga skenario. Prediksi beliau pra-peradilannya Roy Suryo nanti ada 5 kali, ya, 5 kali. Tapi sebelum itu nanti kita akan melihat dua buah video di mana di persidangan KIP itu Bonatua dan Michael Sinaga, di mana Bonatua sebagai pelapor dan saksi pelapor dan Michael Sinaga sebagai saksi. Nah, dua orang ini dicercah pertanyaan dan sempat dimarahi oleh hakim karena antara jawaban dan pertanyaannya nggak sinkron. Pertanyaannya A, jawabannya Z. Sehingga beberapa kali Bonatua dan Michael Sinaga ditegur oleh hakim. Nah, seperti apa videonya kita lihat dulu. Terkait dengan melakukan tindakan korektif terhadap dokumen yang menurut saudara cacat administratif. Siapa yang berwenang menilai suatu dokumen itu cacat administratif? KPU kah? Atau ada lembaga lain? Atau saya ubah, KPU punya kewenangan tidak untuk menilai suatu dokumen itu cacat administratif? Baik, Yang Mulia, saya rasa setiap warga negara yang mengerti peraturan perundang-undangan berhak mengatakan itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Enggak, jawabannya tegas. Siap. Ini kan kita bicara soal dokumen ya. Dokumen kan, siapa lembaga yang punya kewenangan untuk menyatakan satu dokumen itu cacat administratif? Saya rasa, atau spesifiknya saudara kan mempermasalahkan ijazah. Siapa yang punya kewenangan untuk menyatakan ijazah itu benar atau tidak? KPU kah? Atau ada lembaga lain? saya rasa publik, Yang Mulia. Lah saudara, ini kok publik? Ya, publik berarti kan penilaiannya bisa macam-macam. Ya, sederhana, Yang Mulia. Saya membaca undang-undang, semua publik membaca undang-undang. Begitu undang-undang bilang... Siapa yang berwenang menyatakan satu dokumen itu cacat administratif? Siapa? Ingin meluruskan ini. Iya. Isu yang diajukan oleh saudara Bonatua itu bukan perihal ijazah. Pak Ketua dan para anggota yang terhormat, kepada Pak Bonatua pengadu dan teradu dari KPU RI. Perkenalkan, saya Mikael Benyamin Sinaga dari media Sentana, seperti saya katakan. Sebetulnya saya menyoroti masalah ijazah ini sudah cukup lama, dan ini sudah diinvestigasi oleh rekan wartawan saya, Pak Bambang Tri, sejak 2019. Jadi sebetulnya hal ini bukan hal yang baru, majelis. Dan selama ini masyarakat tidak aware, tidak
menyoroti masalah ini dari sisi kearsipan, karena memang itu sesuatu yang sangat spesifik dan tidak banyak dimiliki orang keahliannya. Nah, lalu saat ini muncul lagi dengan Pak Bonatua Silalahi, saya membantu beliau untuk menyuarakan, dan memang masyarakat banyak yang tercerahkan mengenai kearsipan dan pengelolaan arsip di KPU. Nah, yang saya sayangkan, Pak Majelis dan Teradu, sebetulnya dari 2019 saat ini dipertanyakan, KPU juga tidak pernah menjawab secara baik dan membuka apa saja yang terjadi di dalam KPU. Mungkin memang itu dirahasiakan karena tadi melindungi data pribadi dan semacamnya. Tetapi waktu saya meminta dari KPU Surakarta, itu juga sangat lambat prosesnya, dan akhirnya hanya diberikan fotokopi seperti tadi sudah dinyatakan oleh Pak Bonatua. Dan Saudara yang minta waktu itu? kami bersama-sama, Ketua. Jadi kami bersama-sama, karena ini kan sudah menjadi polemik cukup lama ya, dan Pak Bonatua itu mulai masuk ke masalah ijazah ini sekitar September atau Oktober, di mana kita sudah tahu dari April ada laporan dan seterusnya. Dan saya juga menginvestigasi mengenai permasalahan ijazah ini dari sisi lain, dari sisi UGM-nya, dari sisi KKN-nya dan lain-lain. Menurut saya KPU di sini cukup lambat dalam merespon apa yang sudah. Lambatnya itu seperti apa? Karena sejak 2019 ini sudah dipertanyakan, dan sebenarnya KPU bisa langsung menjawab. Bisa langsung menjawab apa yang dipakai oleh Pak Joko Widodo di tahun 2019. Di saat itu juga. Nah, jadi ya saya paham mungkin bukan bapak-bapak yang menjabat ya. Pada waktu itu nggak ada pertanyaan menurut Bawaslu, nggak ada. 2019 itu nggak ada pertanyaan soal itu. Itu menurut Bawaslu yang melakukan pengawasan ya. Siap. Ya, tadi disampaikan oleh Ketua Bawaslu, dan Ketua Bawaslu kebetulan anggota Bawaslu tahun 2019. Ya. Pada waktu itu tidak ada pertanyaan publik. Jadi tolong saudara, yang saudara ketahui saja, yang mengada-ada, ya. Oke. Ya. Siap. Izin, memang waktu itu bukan hanya terbatas di ijazah, tapi banyaklah pertanyaan lain yang beredar di media massa. Saya mengatakan di media massa, bukan di pengaduan Bawaslu. Ya, kita kan kita bicara soal formal, legalistik formalnya. Siap, Pak. Tidak ada pertanyaan apapun pada waktu itu. 2019. Itu hasil pengawasannya Bawaslu, ya. Siap, Pak. Lembaga yang diberi kewenangan undang-undang untuk melakukan pengawasan pemilu dan pilkada. Ya. Bawaslu tidak menemukan, ya, tidak menemukan dan tidak mendapatkan laporan apapun berkaitan dengan syarat calon. Ya, syarat calon. Silakan, saya ingin mendengar yang saudara ketahui saja, Ya. yang saudara rasakan, jangan beropini macam-macam. Betul. Silakan. Jadi saya merasakan lambatnya respon dari KPU, dan berkali-kali disurati oleh Pak Bonatua dan harus kita viralkan di media sosial. Barulah ada jawaban yang serius dari pihak KPU, dan kita semua mengerti bahwa ini adalah persoalan negara, karena yang dipersoalkan adalah ijazah seorang mantan presiden. Jadi kami sudah meminta KPU itu dari bulan Oktober, tetapi seperti yang dikatakan ditutupi. Apapun alasannya, menurut saya sebuah ijazah adalah bukan data pribadi, dan sebagai seseorang yang juga lulusan S1, saya rasa itu adalah sebuah kebanggaan untuk ditunjukkan ke masyarakat, ditunjukkan ke publik. Dan KPU saya rasa tidak perlu takut untuk memberitahu apa pendidikan pemimpin negara kita.
Enggak, saudara jangan beropini macam-macam. Ya. Saudara saksi yang saudara ketahui aja nih tuh. Nah, kalau sudah begini, malu nggak tuh? Makanya, jadi saksi itu nggak usah beropini macam-macam. Lo kira majelis hakim bisa kau kibulin seperti para pendukungmu? Nah, si Bonatua Silalahi ini ada sempat jawabannya yang sempat lucu. Jadi dari hakim mempertanyakan institusi apa atau siapa yang berhak mengatakan bahwa dokumen itu cacat administrasi. Bonatua menjawab publik. Menjawab publik. Ya, ada beberapa hal yang salah yang dilontarkan oleh Bonatua. Ya, Bonatua. Termasuk pengacaranya sempat mau meluruskan tapi juga salah juga. Dan di saat Michael Sinaga sebagai saksi ini juga sering ditegur karena Michael Sinaga memberikan opini yang dilontarkan oleh Michael Sinaga ini opini, padahal dia diminta kesaksiannya yang dia lihat, yang dialami. Ya. Nah ini memang kelihatan sekali ketidaksiapan antara Bonatua dan Michael Sinaga ini nggak siap di pengadilan. Ya, sehingga dimarahi hakim ya, dan diluruskan karena memang jawabannya nggak sinkron dengan pertanyaannya. Ya. Nah, kemudian ada tadi saya katakan di depan bahwa Polda Metro Jaya mengatakan menjawab pertanyaan wartawan kaitannya dengan eksepsinya si Dr. Tifa. Dan ada Mr. Lukas itu memprediksikan dan memprediksikan bahwa eksepsinya Dr. Tifa ini akan diterima. Dan menurut Lukas persidangan selesai. Ini dikatakan sebelum beberapa hari sebelum persidangan eksepsi yang diterima itu. Dan juga memprediksikan bahwa pra-peradilan dari Roy Suryo yang nanti akan ada 5 jilid, 5 tahap, itu memang ada skenario besar. Nah, seperti apa videonya kita lihat dulu. Tanggapannya mungkin dari Polda berkaitan dengan hakim yang mengabulkan eksepsi dari Dr. Tifa karena kata hakim ini jaksa menyusun dakwaan tidak cermat. Terima kasih. Kita sebagai warga negara yang taat hukum dan menghormati hukum tentunya menghormati apa yang menjadi keputusan dari Yang Mulia Hakim. Namun demikian itu bukan final atau bukan akhir dari semuanya. Karena apa? Karena jaksa penuntut umum masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dakwaan dan akan segera mengembalikan kembali dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Menginjak kerbau itu yang mau menginjak elit Indonesia yang lain, khususnya PDI Megawati yang mau diinjak Prabowo. Bahkan kemenangan pra-peradilan pun itu bagian dari skenario. Skenario dari pihak Roy Suryo itu akan mengajukan 5 pra-peradilan. Jadi kasus utamanya tertunda-tunda sekian lama. Semua ini di skenario yang ujung dari skenario ini adalah agar Jokowi tidak perlu hadir. Kemungkinan eksepsi Dr. Tifa nanti juga dimenangkan oleh Tifa. Jadi kalau misalnya pra-peradilan menang, eksepsi Tifa menang, kan akhirnya kasusnya menjadi tidak perlu dilanjutkan. Ya, apapun harus dilakukan agar Jokowi tidak perlu hadir di persidangan. Wow, Polda Metro Jaya di saat ada pertanyaan dari wartawan, apa tanggapan Polda Metro Jaya tentang eksepsinya Dr. Tifa? Polda Metro Jaya ini di luar dugaan kita semua. Polda Metro Jaya menjawab bahwa ini bukan akhir dari persidangan. Jadi dari eksepsinya Dr. Tifa yang diterima oleh hakim itu, jaksa penuntut umum diberi kesempatan 1 kali untuk merevisi dakwaannya, sehingga nanti didaftarkan
ulang, tapi hanya satu kali kesempatan. Nah, ini artinya kemenangan Tifa belum sempurna. Kalau memang ini betul, ya, kemenangan Tifa belum sempurna. Artinya apa? Masih ada kemungkinan persidangan berikutnya bisa jadi keputusannya berbeda. Nah, kemudian Lukas video tadi mengatakan bahwa dia sudah tahu duluan. Saya nggak tahu dia udah tahu atau hanya sekedar memprediksikan, tapi yang jelas dia mengatakan pra-peradilan si Roy Suryo ini hanya sebuah skenario dan itu akan terjadi 5 kali. Pra-peradilannya sampai 5 kali. Sedangkan kaitannya dengan eksepsinya Dr. Tifa, Lukas juga mengatakan eksepsinya Dr. Tifa ini nanti akan diterima oleh hakim karena ini ada upaya untuk agar Pak Jokowi tidak hadir di persidangan. Nah, apakah semua yang diprediksikan oleh Lukas ini betul? Ikuti terus video gue, Wassalam.